Baik, saudara, kita lanjutkan lagi untuk yang berikutnya. Ini untuk persiapan kuesioner. Ini ada funneling question yang mengarahkan responden melalui suatu konsep atau isu kompleks dan pertanyaan yang semakin lama mengarah pada hal yang lebih spesifik. Nah, pertanyaan umum, nah ini open-ended question, specific question, close-ended question. Nah, kemudian kebalikan dari funneling, ini adalah inverted funneling question. Jadi dari umum, ya dari khusus, ya kemudian berkembang menjadi ke pertanyaan yang umum. Ya, kemudian yang berikutnya ini ada factorial question, ya, menggunakan cerita-cerita untuk mempelajari pertimbangan dan proses pengambilan keputusan. Ya, misalnya Anda dalam keadaan bahaya karena kantor Anda terbakar, apakah Anda akan menyelamatkan diri atau mau ke lantai atas untuk menyelamatkan teman Anda? Nah, ini suatu pertanyaan yang menguji respon dari responden. Jadi kira-kira kalau ada kebakaran, kira-kira dia mau menyelamatkan temannya atau tidak, ya, atau dia malah menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, ini dia tidak peduli dengan temannya. Nah, ini seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke persiapan kuesioner penggunaan kata, wording of question. Bagaimana membuat pertanyaan diartikan atau didefinisikan sama oleh peneliti dan responden. Jadi jangan sampai Anda membuat pertanyaan atau pernyataan dengan kata-kata yang membuat bias, ya, orang menjadi bingung membacanya. Ya, ini ya, makanya perlu adanya satu pilot survei atau istilahnya survei pendahuluan, dicoba dulu kuesionernya tadi. Nah, isinya itu benar enggak? Orang kira-kira membaca itu paham tidak? Nah, itu. Nah, oke, seperti itu. Kemudian isi dari kuesioner ini adalah mencakup seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Ya, urut-urutan pernyataan ini pertanyaan harus disusun secara flowing dari awal hingga akhir, ya, menghindari pengulangan pertanyaan. Jadi pertanyaan yang hampir-hampir mirip atau pernyataan yang mirip itu dihindari, ya. Nah, itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kuesioner. Menyusun pertanyaan lebih merupakan suatu seni dibandingkan dengan sains itu sendiri. Jadi ini seni berbahasa. Ya. Kemudian berikutnya jangan membingungkan responden. Kemudian pertanyaan harus berurutan, mulai dari pertanyaan untuk mendapatkan informasi dasar, ya, misalnya karakteristik tuh nama, alamat, ya. Tapi kadang-kadang juga ada responden yang keberatan kalau kita menanyakan nama dan alamat, ya. Jadi cukup mungkin jenis kelamin pria wanita, ya, kemudian pekerjaannya apa, statusnya apa. Nah, itu ya itu lebih mungkin mereka mau ngisi, ya. Tapi kalau sudah ada nama, kadang mereka nggak mau. Ada yang mau, ada yang tidak. Nah, ini juga untuk menghindari, ya, juga responden itu kadang-kadang nggak mau ngisi gitu. Ya, jadi untuk menjaga kerahasiaan responden. Kemudian jangan melibatkan responden dalam perhitungan langsung, misalnya menanyakan tingkat pendapatan secara langsung. Ya, ini jangan, ya. Jadi kalau misalnya pas kita berbicara, wawancara gitu, ya, jangan Anda tanya yang pribadi kayak gini nih pendapatan, tapi mungkin di kuesionernya aja lah, biar dia isi sendiri gitu, ya. Jadi dihindari, ya. Kemudian untuk mendapatkan nilai ekonomi, misalnya pendapatan atau keuntungan, ya, mulai dengan menanyakan aspek teknis
kemudian diikuti dengan harga-harga input dan output. Ya ini biasanya kalau dari akuntansi kan ini misalnya UMKM. UMKM itu tidak bisa membuat laporan keuangan. Kadang mereka itu uang ya yang masuk berapa, yang keluar berapa, ya sudah itu. Yang masuk 100, yang keluar 60. Nah, kadang 60 itu kadang ya digunakan untuk keperluan rumah tangga, iya. Keperluan pribadi, iya. Ya, nah ini kadang-kadang ruwet di situ. Nah, ini ya bisa lah ditanyakan misalnya pendapatan per hari kira-kira berapa dari jualan. Kalau pas rame berapa, kalau pas sepi berapa. Hari-hari rame itu pas hari apa. Nah, itu kan bisa buat untuk kalau kita buat prediksi ya, laporan keuangan. Ya, kemudian yang berikutnya ya mencoba mengungkap aspek kualitatif samping aspek kuantitatif. Ya, supaya bisa menjawab pertanyaan why. Nah, ini kualitatif ya. Kualitatif tuh mungkin yang di luar ya, kondisi ya, dari responden itu sendiri ya. Jadi sebetulnya yang dirasakan oleh responden itu apa? Misalnya ketika dia bekerja ya mendapatkan gaji, kemudian dia mendapatkan tunjangan, kemudian juga dalam bekerja dia diberikan target. Ya, tetapi kalau semua standar seperti itu kan kita pengen mengetahui responden itu dalam bekerja nyaman enggak, jangan-jangan enggak nyaman kan gitu. Nah ini nyaman atau enggak ini kadang-kadang yang tidak bisa diungkapkan dari aspek kuantitatif ya, tapi bisa diungkapkan dari aspek kualitatif. Misalnya dia cerita di sini ya sama dapat tunjangan, dapat gaji, dapat misalnya untuk liburan, tapi dia nggak enjoy gitu loh. Kenapa? Mungkin nggak disebabkan apa? Oh, lingkungannya, teman-temannya, ya suasana kerjanya yang nggak enak, kemudian tempat kerjanya dia yang nggak bagus. Nah ini bisa aja. Ini tidak bisa diungkapkan secara kuantitatif, tapi secara kualitatif. Kuantitatif misalnya gini, tempat kerjamu ada mejanya, ada laptopnya ada, tapi ketika Anda menggunakan alat-alat tadi, apakah Anda nyaman enggak? Nah, ini misalnya seperti itu. Itu aspek kualitatif namanya. Kenyamanan, kemudian bisa menimbulkan motivasi kerja, bisa menimbulkan ide-ide baru. Nah, ini kadang-kadang yang perlu kita teliti, Saudara ya. Nah, kemudian ada pretesting kuesioner atau istilahnya spilot survei. Ini kita buat kuesioner awal, ya kemudian kita tes, kita coba, ya, kita bagi. Kemudian setelah itu diuji validitas dan rehabilitasnya. Nah, Anda lihat nih, oh kira-kira pertanyaan yang tidak rehabilitas, yang dijawab tidak valid, tidak reliable itu yang mana? Nah, itu yang kita hilangkan atau kita rubah pertanyaannya. Mungkin menggunakan bahasa yang kurang baku dan sebagainya. Ya, ini harus dites lagi. Nah, oke, setelah kita perbaiki, barulah ini kuesioner bisa kita ujikan. Nah, kemudian ini ada prosedur metode sampling. Sampling atau istilah sampling frame. Ya, sampling frame itu saudara milih sampel. Ya, sampelnya apa? Nah, ini sampel itu ada dua, probability sampling dan non-probability sampling. Kalau non-probability sampling itu sampel yang kans atau peluang untuk terpilih itu berbeda. Itu non-probability sampling. Kalau probability sampling itu peluang untuk terpilihnya suatu sampling itu sama. Nah, itu ya. Baik, kemudian ada berikutnya. Nah, ini yang jelaskan dulu yang non-probability sampling itu terdiri dari apa? Nah, ini ada purposive sampling. Nah, purposive itu apa? Memilih ya, secara sengaja dengan suatu kriteria tertentu ya, individu atau perusahaan untuk dijadikan
sampel. Kemudian ada volunteer sampling, ya, mencari volunteer. Volunteer itu sukarelawan, ya, yang mau bekerja atau bersedia diwawancarai. Nah ini kalau wawancara ini juga agak ribet juga. Ya, kadang-kadang orang-orang nggak mau, ya, karena wawancara itu kan butuh waktu, saudara. Ya, butuh waktu. Kadang-kadang kita wawancara juga cerita-cerita akhirnya ngelantur lama, ya. Dan satu responden itu bisa berkali-kali. Nah ini kadang-kadang responden juga jenuh, ya. Nah ini juga sulit, ya, ini harus diantisipasi, ya. Kemudian ada Haphazard, ya, atau istilahnya ini convenient sampling, convenient atau accidental sampling, ya, mencari seorang yang mudah ditemui atau dijangkau untuk dijadikan sampel, ya. Kemudian ada kuota sampling, ya, kuota sampling ini milih, ya, milih seorang berdasarkan kuota. Misalnya gini, kita mau meneliti responden wanita, ya, ini tentang gender, ya, misalnya tentang gender. Mesti responden wanita yang ada di Kota Kudus. Nah, Kota Kudus ini kan terdiri dari beberapa kecamatan, ada 9 kecamatan. Nah, dari 9 kecamatan tadi kita pilih, ya, kita ambil sampel, ya, dari sebagian dari seluruh populasi dari kecamatan, misalnya kecamatan kota itu berapa penduduknya, terus yang pria berapa, yang wanita berapa, dan dari wanita tadi kita ambil sampel. Kemudian kecamatan Jati sama, kecamatan Jobo sama. Nah ini namanya sampel kuota, ya, kuota, ya, berdasarkan daerah atau wilayah ini bisa, atau berdasarkan klaster juga bisa, ya. Oke, kemudian ada yang kemudian yang berikutnya ini kita masuk ke probability sampling, ya. Sampling ini sampel yang peluang untuk dipilih ini sama, ya. Jadi misalnya ada 100 barang, nah barang tadi peluang untuk dipilih itu sama, nah, antara satu dan satunya itu sama. Nah ini ada simple random sampling, sampel diambil secara acak, ya, dari daftar individu. Acak ini caranya ini adalah menggunakan tabel distribusi random sampling, ya. Jadi tidak terus ngawur ngambilnya itu enggak, tetapi acak ini diurutkan dulu. Sampelnya diurutkan dulu, nanti setelah itu kita ambil tabel random sampling, kita tentukan, ya, dimulai dari nomor berapa. Nah, itu dari tabel random sampling. Jadi tidak asal ngawur, itu enggak, ya, ambil itu. Ya, kemudian ada systematic selection procedure sampling, ya. Variasi dari sampel random sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan angka acak atau random number. Ya. Ini juga sama menggunakan tabel random sampling. Kemudian stratified sampling, ya, mengkelompokkan populasi dalam berapa kelompok yang lebih kecil, ya, kemudian disampel secara acak dari kelompok tersebut. Nah ini hampir sama dengan klaster, ya, tadi, ya, kuota, ya, tetapi di sini dibuat suatu urutan gitu, ya. Nah dari kelompok-kelompok tadi. Nah, kemudian ada cluster sampling, ya, mengelompokkan populasi dalam berapa kelompok yang lebih kecil, kemudian disampel hanya dari satu kelompok tersebut, ya, kita kelompok-kelompokkan. Ya, ini. Kemudian multi-stage sampling, ya, multi-stage sampling itu sampel yang bertahap. Pertama disampling berdasarkan satu area geografis tertentu, kemudian disampel berdasarkan subset berikutnya. Mohon maaf, puasa-puasa yang ngantuk nih. Ya, multi-stage ini bertahap, ya, sampling berdasar area geografis tertentu. Kemudian setelah itu disampling lagi wilayah lagi tertentu. Nah, ini hampir sama dengan klaster, ya, sebetulnya. Cuman wilayahnya ini berdasarkan suatu wilayah, ya, wilayah.
sama seperti tadi klaster. Tetapi di sini menggunakan probability sampling. Ya, artinya apa? Keseluruhan dalam anggota populasi tadi memiliki kans atau peluang yang sama untuk dipilih. Nah, seperti itu, saudara. Ya, saya rasa cukup itu dulu ya, saudara. Nanti kalau ada pertanyaan silakan Anda tulis di kolom diskusi. Ya, baik. Saya rasa cukup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.